Shalom. Persekutuan KSP 2 dan 3 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini kita boleh berkumpul kembali di rumah keluarga di tempat ini untuk memuji dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, kita melihat apa yang terjadi pada saat ini dari kelompok di dalam rayon kita yang pada saat ini tidak dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan jadwal atau yang telah ditentukan oleh kita bersama. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari hal yang terjadi pada saat ini, dari sinilah kita akan berangkat, akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dari hal pengalaman hidup kita lah, kita akan berangkat di dalam perenungan kita pada malam hari ini yang terjadi di sekeliling kita. Sangat banyak ujian dan cobaan yang kita hadapi. Tetapi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, tidaklah mungkin sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdoalah untuk musuh-musuhmu. Kembali lagi kita diajarkan pada malam hari ini oleh firman Tuhan dalam pembacaan kita pada malam hari ini dalam 1 Petrus 1 pasal yang pertama hingga pasal yang ke-12. Saya akan mengambil satu judul atau perikop, buktikan kemurnian imanmu. Buktikan kemurnian iman kita. Hidup orang Kristen tidak pernah luput dari tantangan dan ujian sebagai sarana pemurnian. Tokoh-tokoh Alkitab dan persekutuan orang percaya dari masa ke masa sering berhadapan dengan hal tersebut. Itulah sebabnya gereja terus terpanggil untuk membuktikan kemurnian iman di tengah perubahan zaman dengan berbagai realita yang dihadapi, penderitaan, kesukaran, dan penganiayaan karena iman kepada Kristus bukanlah pengalaman yang asing bagi gereja semuanya. Semuanya itu dialami agar supaya iman orang Kristen, iman orang percaya memiliki nilai dan kualitas sehingga tidak mudah terbawa oleh arus zaman yang menyesatkan. Eksistensi gereja di tengah dunia tidak terlepas dari panggilan untuk bersaksi tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan penuh ketaatan sekalipun diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit.
Kemurnian iman akan teruji ketika melewati suatu proses yang sangat sulit, seperti yang kita hadapi saat ini di rayon 4. Lalu akhirnya mengalami kemenangan untuk menuju pada tingkat kedewasaan spiritual. Sebab pengutusan gereja ke dalam dunia bukan menjadi serupa dengan dunia, melainkan untuk melaksanakan kehendak Allah yang sempurna, agar supaya gereja dapat menjawab kebutuhan zaman dengan iman yang teguh dan konsisten. Iman yang tidak tergoyahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, sebagai gereja secara personal maupun komunal, terajak untuk buktikan kemurnian imanmu di tengah peradaban dunia sekarang ini. Berdasarkan tradisi dan anggapan umum dalam gereja bahwa penulis surat Petrus adalah Rasul Petrus yang merupakan salah satu murid Tuhan Yesus, sebagaimana tercatat dalam pembukaan surat ini, bacaan kita pada malam ini. 1 Petrus 1 pasal yang pertama. Secara garis besar, surat Rasul Petrus yang pertama ini bertujuan untuk memberikan penguatan iman kepada jemaat Kristen, bukan Yahudi. Yang tersebar di 5 provinsi dari kerajaan Romawi, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Isi surat ini menggambarkan suatu peristiwa yang penuh tekanan dan penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen karena iman dan pemberitaan Injil. Pada masa itu banyak orang Kristen mengalami siksaan, bahkan nyawa menjadi taruhan. Tekanan dan serangan datang dari berbagai pihak. Baik dari penguasa kekaisaran Romawi maupun dari kelompok-kelompok masyarakat penyembah berhala yang merasa terusik dengan ajaran kekristenan. Karena itulah pada bagian awal surat ini ditegaskan sebagai orang Kristen, mereka adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Ayat 2. Karena oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati telah membawa pembaharuan atau kelahiran kembali bagi semua orang percaya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, penuh kekudusan dan kekekalan. Itulah sebabnya penulisan surat ini memiliki tujuan penting agar jemaat sadar dan siap sedia dalam mengalami tantangan dan menanggung derita oleh sebab iman kepada Kristus. Jadi inilah yang ada di dalam rayon kita adalah tantangan.
sebab iman kepada Yesus Kristus. Jadi perikop pembacaan ini diawali dengan pujian kepada Allah, sumber rahmat dan keselamatan yang telah berkarya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang mereka imani bahwa hanya oleh anugerah Allah maka keselamatan itu dapat mereka miliki. Itulah yang dimaksud dengan suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Pasal 3-4. Konsep keselamatan inilah yang menjadi pijakan iman Kristen. Melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah telah memilih suatu umat untuk menikmati keselamatan di zaman akhir. Ada ayat pasal yang kelima. Maka dari itu penulis menasihati jemaat untuk tetap bergembira sekalipun harus menjalani kenyataan hidup yang penuh duka cita dan pencobaan. Marilah kita rayon 4 kelompok-kelompok tetap bersuka cita menikmati hidup dengan kenyataan hidup yang ada saat ini. Sebab sesungguhnya di balik peristiwa derita yang dialami di dalam kesementaraan waktu telah tersedia sukacita yang mulia dan keselamatan jiwa yang merupakan warisan kekal yang tersimpan di surga bagi setiap orang yang mampu bertahan menghadapi berbagai macam pencobaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tujuan dari semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman, atau dengan kata lain supaya iman menjadi teguh dalam kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasal yang ketiga, segala penderitaan, duka cita, dan pencobaan adalah alat uji yang ampuh terhadap kemurnian iman. Dalam ayat 7 ini terdapat komparasi antara iman dan emas, di mana kepercayaan kepada Allah itu dikatakan dengan iman lebih berharga daripada emas yang fana, dan layaknya seperti emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Demikianlah iman diuji dengan api pemurnian sebagai proses yang Tuhan lakukan untuk menguduskan dan menyelamatkan umat pilihannya sehingga memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan yang dan kehormatan pada hari penghakiman tiba. Jadi ujian bagi iman ibarat seperti api bagi emas untuk mengetahui kemurnian. Jadi untuk mengetahui kemurnian iman kita ada berbagai macam cobaan di dalam hidup kita. Keteguhan iman kita bisa dilihat dari situ. Sebab iman yang teruji akan sanggup menembus batas logika, di mana tetap mengasihi dan percaya dalam kesetiaan. Walaupun belum pernah bertemu dan melihat sosok yang dikasihi dan yang dipercaya itu. Pada pasal 8, keyakinan seperti inilah yang membawa setiap orang percaya untuk mencapai tujuan iman. Untuk mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwa. Pada pasal yang ke-9, dengan demikian penulis hendak mengatakan bahwa letak kegembiraan orang beriman ada pada meyakini Yesus Kristus, sosok yang dikasihi
yang dipercayai sebagai penyelamat dan pemelihara jiwa, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah melewati penderitaan dan yang dimuliakan. Menjadi berita keselamatan yang telah disaksikan oleh para nabi sebagai penyataan Allah oleh kerja Roh Kudus. Uraian dalam ayat 10 sampai 12 merupakan pernyataan pendukung yang dipakai untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias atau penyelamat sebagai penggenapan nubuatan para nabi yang kini semua karya penggenapannya telah terjadi dalam menjadi berita Injil. Maka sesungguhnya penulis sementara mengajarkan kepada jemaat Kristen masa itu untuk percaya dan mengakui Yesus sebagai Kristus seperti yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya dan yang telah digenapi di dalam dirinya. Selain itu juga secara implisit terkandung ajaran bahwa penderitaan Kristus dalam ketaatannya menjadi contoh nyata bagaimana bertahan di tengah penganiayaan dan kemuliaan Kristus yang menyusul sesudah itu adalah upah dari ketaatan yang juga dianugerahkan bagi yang setia bertahan dalam iman untuk menantikan hidup yang kekal bersama Dia. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makna dan implikasi firman iman yang murni dan sejati akan tetap bertahan di tengah penganiayaan dan penderitaan. Kehadiran gereja sebagai persekutuan yang terus dibaharui dan yang membaharui diri adalah bukti karya Roh Kristus yang menuntun dan memampukan gerejanya melewati proses pemurnian adalah kesetiaan menunaikan tugas panggilan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, kainonia, marturia, dan diakonia. Karya keselamatan yang melewati penderitaan, penghinaan, penyaliban, dan keselamatan telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam ketaatan sehingga mencapai kemuliaan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Hal ini menjadi berita Injil sekaligus teladan konkret untuk senantiasa disiarkan dan diikuti dengan penuh ketaatan. Sebab penderitaan Kristus di kayu salib telah menyediakan kehidupan baru selama-lamanya bagi orang yang beriman kepadanya. Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut menjadi sumber pengharapan setiap orang percaya bahwa kebangkitan dan kehidupan kekal jauh melebihi apapun juga. Percayalah bahwa Kristus yang bangkit dan hidup senantiasa menyertai dan menguatkan umatnya dalam pengharapan iman untuk tetap tabah dan setia sampai perwujudan kemuliaan surgawi dinyatakan kepada setiap orang yang tekun beriman. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan di dunia adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi dengan berbagai keadaan. Namun yang perlu digarisbawahi ialah bahwa penderitaan harus dilihat dari sudut pandang iman, yakni untuk memurnikan bukan untuk menjatuhkan. Penderitaan karena kebenaran dalam Tuhan jauh lebih baik daripada penderitaan akibat dari kejahatan,
karena ada kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Karena itu apapun yang dialami saat ini, pandanglah sebagai cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Dan yakinlah bahwa dengan iman kita diperlihara dalam kekuatan Allah. Artinya beriman kepada Kristus akan menghasilkan kekuatan yang hanya dapat diperoleh apabila iman itu bertumbuh dan berbuah. Jika orang percaya mampu mengajarkan, maksudnya mengerjakannya, maka pasti iman yang kuat dan tahan uji akan diperoleh sehingga dunia dengan berbagai-bagai cobaan dan derita yang seketika lamanya tidak akan mampu menggoyahkan identitas kita sebagai anak Allah untuk selama-lamanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk mengambil posisi yang ada saat ini, untuk menjadikan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, atau untuk memurnikan iman percaya kita. Kita tidak serta-merta mengambil satu tindakan yang negatif, tetapi kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengerjakan semuanya. Kita cukup berdoa, tetapi sisanya biarlah Tuhan yang bekerja. Demikianlah firman Tuhan malam ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat membimbing kita dan menguatkan kita di dalam menghadapi kehidupan kita setiap hari dan untuk memurnikan iman percaya kita. Amin.